siang Bu. Selamat siang. Terima kasih sekali ini atas kesediaan waktunya dari Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Tapi sebelumnya Bu silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miming Novarianti. Saya kepala sekolah dan guru di TK Pertiwi Pamardika. Baik Bu, ini untuk wawancara kita kali ini yaitu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal seperti itu Bu. Ini yang ingin saya katakan bahwa bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, apakah itu termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral, itu bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi? Saya mengidentifikasi mulai dari permasalahannya apa, kemudian akar dari masalahnya apa. Kalau berkaitan dengan profesi sebagai seorang pendidik, guru, kepala sekolah, berarti termasuk dalam etika. Apabila hal itu berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan dengan lingkungan sekitar, terima kasih sekali atas jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Ini lalu bagaimana cara Ibu memutuskan suatu permasalahan jika ada permasalahan yang masalah itu sama-sama benar seperti itu Bu? Ibu bagaimana cara Ibu menyelesaikan permasalahan? Apabila ada suatu permasalahan itu sama-sama benar, maksudnya sama-sama bagaimana benarnya? Sama-sama benar, misalnya di sisi lain Ibu mengambil keputusan juga benar, tapi di sisi lain misalnya ada pertentangan dari orang tua, tetapi orang tua itu juga pendapatnya benar, itu bagaimana? Apabila dihadapkan dalam keputusan pilihan itu saya akan memilih keputusan. Sebelum mengambil keputusan akan saya musyawarahkan dulu. Setelah ada musyawarah, nanti bersama-sama kita ambil jalan tengah. Jalan tengah yang nantinya ada titik temu yang mengurangi gesekan dan mengurangi gesekan, mengurangi timbulnya kesalahpahaman, mengurangi timbulnya ketidakbaikan dari keputusan itu. Pokoknya diambil yang paling terbaik, kesepakatan bersama, jalan tengah, masing-masing saling legowo dan saling bisa menerima. Baik, berarti dalam menyelesaikan suatu permasalahan Ibu diselesaikan dengan cara melibatkan semua pihak dan diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Seperti itu begitu. Terus ini selama ini Bu, prosedur seperti apa yang sudah Ibu gunakan ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan Bu? Dalam konteks permasalahan di lingkungan sekolah, terutama hubungan antara guru, orang tua, dan murid, cara menyelesaikan masalah otomatis pihak-pihak yang terlibat harus didudukkan bersama. Setelah pihak-pihak yang terlibat didudukkan bersama, saya akan mendengarkan permasalahan dari sudut pandang A dan sudut pandang B dari pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, saya akan mengajak untuk sama-sama menyamakan persepsi, sama-sama menyimpulkan akar masalahnya itu apa. Setelah itu, secara bersama-sama pula saya ajak untuk mencari solusi yang terbaik yang nantinya akan diterima oleh semuanya dan akan menimbulkan kelegaan hati di masing-masing pihak.
Baik, Bu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti yang pertama identifikasi dari Iya. permasalahan itu, Iya. terus kita berdiskusi, berkomunikasi secara Betul. aktif, baru kita mengambil beberapa solusi dan kita ambil solusi yang terbaik Iya. bagi semuanya seperti itu, Betul. Ibu. Oke. Nah, terus ini untuk yang selanjutnya ini, adakah cara-cara yang efektif yang menurut Ibu ini bisa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan? Cara-cara yang seperti apa itu, Bu? Biasanya cara-cara yang efektif itu tadi adalah dalam menghadapi suatu masalah, saya selalu mengajak pada para guru untuk tidak mengedepankan emosi, karena dengan emosi masalah akan tambah besar. Nah, apabila menghadapi suatu masalah, maka yang pertama kita pikirkan adalah sumber dari masalah tadi itu apa. Kemudian setelah diketahui sumbernya, kita mencari solusinya. Jadi jangan mengedepankan emosi dan jangan mencari siapa yang salah, tapi kita akan cari dulu apa sebenarnya masalahnya dan kemudian solusinya. Setelah itu kita baru menyelesaikan masalah tersebut. Setelah masalah teratasi, barulah kita mengadakan caranya siapa saja yang menyebabkan masalah tersebut dan kita perbaiki. Mana saja yang perlu kita perbaiki. Nah, itu yang jadi yang pertama, emosi jangan dikedepankan, kemudian jangan mencari siapa yang salah, tapi carilah apa masalahnya dan apa solusinya, selesaikan dulu masalahnya. Iya, sangat luar biasa jawaban dari Ibu. Jadi penanaman komunikasi yang aktif, kolaborasi dan ini musyawarah itu sangat kita perlukan ya Bu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ini ya Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Ini tantangan-tantangan apa saja yang pernah Ibu hadapi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Bu? Tantangan saya yang selama ini saya hadapi itu yang pertama itu masalah emosi ya. Kita sebagai manusia biasa tidak luput dari sifat emosi ya. Sedemikian susahnya kita mengerem emosi tersebut. Jadi tantangan yang pertama itu dari diri sendiri, emosi, pengendalian emosi itu yang saya rasakan. Jadi harus pandai-pandai belajar, terus belajar mengendalikan emosi. Kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bahasa yang benar, sopan dan jelas. Jadi tidak menimbulkan semakin salah paham, masalahnya semakin besar, malah tambah-tambah dan tidak ada solusi. Nah, baik, berarti ini tentang komunikasi tadi ya. Komunikasi yang aktif sangat perlu kita laksanakan gitu seperti ini Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini, apabila ada suatu permasalahan, apakah Ibu menyelesaikan yang mempunyai jadwal tertentu atau diselesaikan pada saat itu juga Bu? Apabila ada suatu benturan permasalahan, yang pertama saya lakukan adalah meredamnya dulu. Jadi setelah ada benturan, kemudian saya menenangkan pihak mana saja yang kiranya itu berbenturan, bergesekan, kita tenangkan dulu. Setelah kita tenangkan, kita agendakan waktu yang tepat. Jadi di sela-sela kesibukan kita menyediakan waktu yang tepat. Kemudian kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik sekali. Terima kasih sekali untuk jawaban yang sangat luar biasa dari Ibu ini. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan ini, apakah ada suatu pembelajaran dari permasalahan tersebut Bu?
Dari yang saya sampaikan tadi, saya selalu mengambil hikmah, ya. Jadi setiap ada permasalahan itu memang yang dikedepankan harus sifat tenang, emosi harus benar-benar diredam, dan jangan membuat sesuatu yang akan membesarkan masalah tersebut. Pada intinya harus fokus pada masalah itu, akarnya apa, cari solusinya, kemudian diselesaikan. Jangan mencari yang salah. Baik, terima kasih sekali atas jawaban dari Ibu. Berarti kalau boleh saya rangkum, saya simpulkan ini ya Bu, bahwa setiap orang itu pasti mempunyai permasalahan ya Bu. Tergantung bagaimana cara kita mengelola emosi seperti itu ya Bu. Bagaimana cara kita mengelola emosi, mengakui atas segala kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaiki ya seperti itu ya Bu. Sangat luar biasa ini penjelasan dari Ibu dan wawancara dari Ibu. Semoga apa yang tadi sudah Ibu sampaikan nanti menjadi pembelajaran bagi saya Bu, bagi diri saya. Semoga saya nanti lebih bijaksana lagi dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Kita mohon maaf apabila tadi dalam menyampaikan pertanyaan banyak tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang juga Bu Rusmini. Terima kasih sekali ini Pak sudah menyediakan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh saya. Ini terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal ya Pak. Ini sebelumnya mohon Pak Imam untuk memperkenalkan diri, kepala sekolah dari mana seperti itu, monggo Pak. Oke, siap. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Imam Supati, Kepala SD Negeri Tumawang Kidul yang sudah menjabat cukup lama, 16 tahun kurang 2 bulan. Tentunya di lapangan banyak hal-hal yang telah saya selesaikan, banyak permasalahan apapun sudah terselesaikan dan alhamdulillah sampai saat ini tidak semua dapat selesai. Baik, terima kasih sekali Pak atas perkenalannya. Ini izin bertanya Pak. Ini menurut Bapak ini bagaimana tingkat pemahaman Bapak mengenai suatu dilema etika maupun tentang rujukan moral? Itu seperti apa Pak? Dilema etika itu berarti kan etika yang terjadi, ya, yang terjadi ada permasalahan lah, kan dilema harus memutuskan dua perkara yang harus diselesaikan dan itu harapannya itu semua menjadi baik, tidak ada yang tersakiti dan semua akan menjadi suasana yang kondusif dan menjadi yang terbaik dalam sebuah keputusan kayak seperti itu. Terima kasih sekali Pak, jawabannya sangat luar biasa dari Pak Imam. Ini terus pertanyaan selanjutnya ini Pak, bagaimana cara Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan apabila permasalahan itu sama-sama benar Pak? Contohnya permasalahan seperti apa? Contohnya seperti ini Pak, misalnya di sekolahan itu ada misalnya anak yang kurang mampu tetapi dia berprestasi, terus sekolahan itu memberikan kebijakan misalnya bebas SPP atau misalnya bebas biaya apa seperti itu ya Pak, misalnya bebas biaya outing kelas, tetapi di sisi lain wali murid yang lain itu tidak terima bahwa setiap murid itu harus diperlakukan yang sama. Nah ini Bapak kan bingung, wali murid di sisi lain wali murid benar, tapi di sisi lain kebijakan sekolah juga benar. Itu bagaimana cara Bapak dalam menyikapi permasalahan seperti itu Pak? Baik, itu
bagi saya itu berdasarkan pengalaman saya itu bukan hal yang sulit bagi saya. Karena saya apa ya, seperti yang disampaikan, sama-sama baik tapi harus apa ya, tadi disampaikan anak yang kurang mampu bayar tidak bisa seperti itu. Sekarang saya juga punya anak seperti itu. Nah, apabila umpamanya suatu contoh, saya terjadi kasus yaitu ketika pada anak kelas 6 waktu itu pas mau wisata. Nah, saya kumpulkan kepada wali murid, Pak, Bu, monggo anak-anak mau wisata apa tidak? Kalau tidak ya tidak apa-apa, tapi kalau wisata bagaimana? Terus setelah terjadi kesepakatan, ya harus wisata Pak, karena anak-anak saya itu yang dulu-dulu wisata, kalau sekarang tidak wisata, kasihan nanti anak saya dikira dianaktirikan seperti itu. Nah, tapi ada satu anak yang tidak mampu. Nah, satu itu saya sampaikan, ini ada anak yang sudah memang yatim piatu, tidak mampu, hanya ikut dengan mbahnya saja. Terus panjenengan bagaimana? Nah, terus orang tua ya ada yang ya semua bayar sama. Terus saya sampaikan, nek disuruh bayar jelas tidak mampu. Tapi monggo dipenggali dulu, diselesaikan dulu, kalau tidak saya memberikan solusi. Nah, terus pada akhirnya memang pro kontra masih akan terjadi. Nah, waktu itu setelah terjadi kesepakatan, dan sekarang gini saja, karena anak tidak bayar, saya bebaskan dengan cara saya karena anak itu tidak mampu dan itu di sekolah anak saya, Pak Bu, jangan meri, itu yang nantinya membayarkan saya. Nah, terjadi seperti itu. Saya bayar karena jenengan tidak nek meri monggo, nasib panjenengan saya pindahkan ini mau apa tidak. Yang mau silahkan, kalau mau oke. Ternyata malah terima kasih sekali nih, yang lainnya tidak ada yang meri karena akan saya tukar nasibnya. Ternyata mereka menyadari dengan cara seperti itu. Terus banyak hal yang pernah saya selesaikan masalah-masalah seperti itu. Berarti kalau boleh saya rangkum, yang pertama tadi identifikasi permasalahan, ya Pak. Setelah itu mengkomunikasikan, komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Nah, identifikasi masalah itu saya begini, Pak. Masalah ada yang masalah siswa, ada masalah pembelajaran, ada masalah mungkin sosial, dan itu saya kelompokkan siswa dengan siswa. Masalah pembelajaran ketika ada kesulitan guru belajar, sebenarnya saya inventaris sendiri-sendiri. Untuk yang selanjutnya, ini prosedur seperti apa yang sudah Bapak tempuh selama ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Pak? Ya. Setelah permasalahan saya identifikasi, ya terus saya komunikasikan kepada guru, kepada komite, kepada wali murid, kepada siswa yang harus diselesaikan bersama-sama sesuai dengan kepentingannya. Artinya begini, ketika saya menyelesaikan harus dengan komite, ya saya mengundang komite. Kalau komunikasi hanya menyelesaikan persoalan itu hanya cukup dengan guru, ya dengan guru saja. Nah, kalau harus mengumpulkan dengan semua pihak, ya saya kumpulkan semua. Nah, di situ musyawarah, terus jalan terbaik seperti apa, dan terjadi kesepakatan, dirubah, persoalan selesai. Berarti dengan komunikasi aktif dengan berbagai pihak dan berkolaborasi. Di sini ya Pak. Terus ini untuk pertanyaan yang selanjutnya ini ya Pak, menurut Bapak ini cara yang paling efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu kasus itu yang seperti apa Pak? Ya, cara yang efektif saya kira permasalahan itu permasalahannya apa, disesuaikan dengan pokok permasalahannya itu. Kalau permasalahannya pembelajaran, contohnya pembelajaran, ya disolusinya dengan teknik pembelajaran yang baik. Kalau siswa, umpamanya permasalahan siswa, permasalahannya itu umpamanya tadi disampaikan masalah keuangan.
ya diselesaikan dengan apa ya, dengan bagaimana ketika anak yang tidak mampu itu solusinya apanya harus mungkin ada donatur, mungkin dengan dana ada dana banyak sekolah punya dana yang bantuan dari siapa, dari bantuan dari komite atau apa yang bisa untuk menyelesaikan itu masalah keuangan terus masalah masalah siswa yang bukan keuangan, konflik sosial ya diselesaikan dengan sesuai dengan kepentingannya masing-masing seperti itu. Jadi kalau menyelesaikan ini dengan cara tidak sesuai dengan dengan caranya ya jadi nggak akan selesai. Karena beda dengan maksud permasalahan dengan caranya beda ya tidak akan selesai. Tapi saya selalu menggunakan menyelesaikan masalah sesuai dengan dengan pokok masalahnya itu apa, terus selesaikan dengan prosedur cara penyelesaian sesuai dengan aturan yang sesuai dengan permasalahan itu. Baik sekali, terima kasih sekali Pak, jawaban yang sangat luar biasa. Nah ini Pak, dalam menghadapi suatu permasalahan tentunya ada tantangan tersendiri ya Pak. Ini tantangan seperti apa yang pernah Bapak hadapi? Tantangan itu pasti ada. Tantangan terberat saya waktu itu orang tua keberatan dalam pembiayaan suatu pembiayaan, dan itu saya tidak maksa, tentu dari awal itu saya sudah sampaikan ini mau dilakukan apa tidak nggak apa-apa, kalau dilakukan ya monggo dengan rebukan dia tersendiri dengan saya hanya memfasilitasi saja. Tapi ternyata ada satu orang yang luar biasa menentangnya, terus saya dengan kepala dingin ya sudah, nek memang panjenengan itu tidak setuju ya tidak apa-apa, karena saya tidak memaksa, tapi dengan cara saja beginilah. Tadi saya sampaikan putrane jenengan itu ketika saya menyelesaikan itu saya selalu selalu anggap anak itu ketika di sekolah anak saya, dan saya juga punya kewajiban kalau urusannya dengan pembiayaan saya selalu saya tampil untuk saya yang membiayai dengan cara yang lain. Ternyata yang lain juga semua ikhlas, juga ada yang meri seperti itu. Jadi intinya kalau masalah pembiayaan saya selalu saya berikan solusi seperti itu biar cepat selesai lah. Saya senangnya cepat selesai seperti itu. Karena menurut saya punya harta bukan milik saya sendiri. Ketika ada orang yang tidak mampu, mestinya saya juga harus memberikan bantuan seperti itu yang benar-benar saya lakukan, saya tidak mengada-ada. Sampai sekarang pun anak yang tidak mampu itu bahkan hampir setiap pagi saya beri samu karena rezeki yang saya terima bukan milik saya, tapi saya harus menyantuni orang lain yang memang membutuhkan seperti itu. Sangat luar biasa sekali jawaban dari Bapak, sangat menginspirasi saya ini Pak. Terus ini Pak, pertanyaan selanjutnya ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan, apakah Bapak membuat suatu jadwal tertentu atau setiap ada masalah misalnya diselesaikan saat itu juga Pak? Kalau masalah saya tidak membuat jadwal masalah ya. Menyelesaikan masalah, ketika ada masalah saya itu langsung saya selesaikan. Jadi saya tidak menunda waktu. Artinya begini, umpamanya permasalahan hari ini kok terus tak jadwal menyelesaikan minggu depan atau besok ya itu malah justru nanti permasalahan saya jadi lupa. Tapi sekali ada masalah yang memang harus segera saya selesaikan dari itu juga. Sehingga tidak membuat tidak mengumpulkan masalah, harus saya selesaikan seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi setiap permasalahan yang terjadi langsung Bapak saya selesaikan pada saat itu juga. Kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kalau hal dalam penyelesaian masalah tentunya itu hampir semua orang yang terlibat di dalamnya atau orang-orang yang mengetahui akan membantu penyelesaian secara cepat, karena permasalahan memang harus diselesaikan. Jika di situ baik permasalahan itu di dalam sekolah maupun dengan orang yang masyarakat di luar sekolah, ternyata semua saya rangkul dan semua bisa selesai dengan baik.
Berarti kalau boleh saya rangkum berarti berkolaborasi Kolaborasi, dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi seperti itu nih Pak. Nah, ini dari permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak hadapi, adakah suatu pembelajaran yang dapat diambil Pak dari masalah-masalah tersebut? Ya, kalau masalah pembelajaran yang diambil itu pasti ada, karena dengan masalah itu orang akan tahu dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kalau saya kira orang hidup nggak ada yang nggak punya masalah, dimanapun ada masalah, di sekolah ya ada masalah, di masyarakat ada masalah, di perjalanan ada masalah, itu pasti ada. Nah, bagaimana kita dari masalah itu kita akan menambah wawasan, kita akan menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena kenapa kuat? Karena ketika terpa masalah kita bisa menyelesaikan. Tapi kalau orang tidak pernah punya masalah, itu adem ayem, pikirannya tidak bisa berkembang. Karena orang-orang bisa berkembang itu ketika diterpa beberapa masalah dan bisa menyelesaikan, itu akhirnya akan menjadi orang yang kuat. Baik sekali, sangat bijaksana sekali jawaban dari Bapak. Intinya bahwa pelajaran yang dapat kita ambil bahwa setiap orang itu mempunyai masalah, pasti punya masalah. Tergantung bagaimana cara kita untuk mengakui kesalahan tersebut dan bagaimana cara kita untuk memperbaiki dan menyelesaikannya. Seperti itu, Pak. Ini terima kasih sekali Bapak atas waktunya dan kesediaannya sudah diwawancarai oleh saya. Semoga nanti ilmu-ilmu yang sudah Bapak sampaikan bisa saya menjadi bahan pembelajaran bagi saya dalam mengambil keputusan agar lebih bijaksana lagi. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama, dan apa yang kami sampaikan itu itu berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Bukan saya itu yang mengada-ada. Saya kira kalau pernah mengalami berarti kan saya tahu persoalan yang saya alami seperti itu. Sama-sama terima kasih, mudah-mudahan panjenengan juga bisa berkarir setelah terus-menerus melanjutkan perjuangan saya, karena saya setahun lagi mau purna, sehingga saya setelah purna berjuang di tempat yang lain. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya, dan mohon maaf apabila tadi dalam menyampaikan pertanyaan mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.